Nabi Muhammad diangkat jadi nabi. Dua balik Rabiul Awal. Ikut pendapat tu, ya. Mungkin awak selama pun dah tahu gitu ya. Tapi ikut satu pendapat. Jadi Nabi Muhammad tu suatu dah umur 40 tahun. Ada orang pendapat yang mengecekkan Nabi Muhammad tu Isra dan Mi'rajnya terjadi 1 tahun 6 bulan sebelum hijrah. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Pendapat lain 1 tahun 2 bulan sebelum hijrah. Ya. Pendapat yang lain ada yang mengecekkan 6 bulan sebelum hijrah. Ada 6 pendapat terkait dengan bila terjadinya hijrah. Bila terjadinya Isra dan Mi'raj. Cuma pendapat yang paling kuat dan diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk masyarakat di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Thailand Selatan, Filipina, kemudian Brunei, ya, lebih ya, meyakini bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun yang ke-10 kenabian. Jadi 10 tahun setelah Nabi Muhammad yang jadi nabi, barulah peristiwa itu terjadi. Nah, itu satu gambaran terkait dengan peristiwa. Kenapa sampai berbeda ulama bapak dan ibu? Karena peristiwanya lama. Ya. Sehingga ulama ketika mengkaji tentu berdasarkan kepada bukti-bukti yang mereka dapatkan. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat risiko terkait dengan peristiwa itu. Cuma satu hal yang perlu kita pahami adalah sebagaimana ayat yang kita baca ya, di awal tadi surat Al-Isra ayat 1, meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Ya, cuma ketika terjadi perbedaan bila itu terjadi, maka itu tidaklah akan merusak keimanan. Ada yang mengecekkan 27 Rajab, ada yang mengecekkan persis ketika Nabi Muhammad diangkat jadi nabi. Tidak ada masalah. Itu adalah kekayaan berpikir di kalangan umat Islam. Jadi berbeda pendapat itu dalam kalangan umat Islam tidak hanya masalah fikih, masalah sejarah pun berbeda pendapat. Nah biasa umat berbeda pendapat. Sehingga jangan sampai perbedaan pendapat menjauhkan hati kita, memecah belah umat. Anggaplah itu kekayaan yang ada di tengah-tengah umat Islam. Itu misalnya Bapak Ibu. Jadi terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj bukan hanya waktunya, bahkan terjadi juga perbedaan pendapat. Apa perbedaan pendapatnya? Tentang bagaimana dia terjadi. Yang kita yakini secara umum peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada diri Rasulullah dan itu terjadi pada tubuh kasar Nabi. Jadi memang tubuh kasar Nabi yang diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ya, kasih Sidratul Muntaha ke Baitul Ma'mur sampai kemudian bercakap-cakap dengan Allah. Tubuh kasar Nabi. Terkait bapaknya Ibu, sebagian ulama adalah pendapat yang terjadinya Isra dan Mi'raj bukan tubuh kasar Nabi, tapi ruh Nabi saja. Ya. Dan mereka punya dasar masing-masing tentang itu. Kenapa tubuh kasar yang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah ruh Nabi? Alasannya ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa, ya, di dalam hadis Bukhari kan dikecilkan Nabi kemudian sholat sunat di situ 2 rakaat dan menjadi imam atas sekalian Nabi-Nabi. Jadi ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi sholat sunat 2 rakaat jadi imam. Siapa yang diimami oleh Nabi? Sekalian Nabi-Nabi mulai dari Nabi Adam. Pertanyaannya, bukankah Nabi-Nabi itu sudah meninggal? Jadi siapa yang diimami oleh Nabi kalau berarti ruh para Nabi jadi Nabi sedang turun Nabi. Itu bisa ada Bapak perbedaan yang terjadi. Tapi perbedaan itu tidaklah mesti menjadikan kita menjadi kafir. Itulah kebebasan berpikir di dalam agama Islam. Yang ketiga, perbedaan itu tadi perbedaan satu, ya. Berbeda juga ulama bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj yang kita yakini secara umum peristiwa itu terjadi pada malam yang sama. Isra, Mi'raj, balik kaum ini terjadi
Ibu sebagai ulama berpendapat peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan dua hal yang berbeda. Itu terjadi pada malam yang berbeda sebagai ulama. Baru itu sebab ayatnya saja berbeda. Ketika kita berbicara tentang surat Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila. Pertanyaan, ayat itu tentang Isra atau tentang Mi'raj? Tentang Isra. Maha suci Allah. Asra yang memperjalankan hambanya. Laila pada satu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Ayat surat Al-Isra yang biasa dibaca ketika memperingati Isra dan Mi'raj itu kan peristiwa tentang Isra. Lalu pertanyaan, ayat tentang Mi'raj di mana? Didapati dalam Al-Quran. Ya, kaji, oh ternyata ayat tentang Mi'raj tidak terdapat dalam surat Al-Isra, tapi terdapat dalam surat yang lain. Surat An-Najm ayat 9, 10 sampai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul. Pada kali yang lain, ya. Muhammad kemudian, ya. Wa laqad nazlatan, ya. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, pada kali yang lain Muhammad memperlihat wujud daripada Jibril. Di mana? Indah sidratil muntaha, di sidratil. Jadi itu perbedaan. Cuma Bapak Ibu seperti yang Ambo gariskan tadi, perbedaan-perbedaan pendapat tentang sejarah-sejarah tidaklah kemudian menjadikan itu karena perbedaan kok itu kafir, itu mana tidak. Itulah kekayaan dalam agama itu. Yang penting wajib bagi kita yang meyakini bahwa benar peristiwa Isra dan Mi'raj itu betul-betul sudah terjadi. Bapak dan Ibu, lalu apa hikmah yang bisa kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj? Kita meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Itu yang keyakinan kita secara. Dan itu terjadi tahun ke-10 Kenabian. Apa alasan ulama mengicikkan bahwa peristiwa itu terjadi 27 Rajab tahun ke-10 Kenabian? Alasannya adalah pada tahun ke-10 Kenabian itu, Bapak dan Ibu, ya, itu dikenal di dalam sejarah Islam sebagai tahun kesedihan. Amul husni, tahun duka cita. Tahun kesedihan bagi siapa? Bagi Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan tahun kesedihan tahun ke-10 itu? Di dalam sirah, dalam sejarah dikisahkan bagaimana dua orang yang amat berjasa dan amat berpengaruh kepada diri Rasulullah SAW meninggalkan Nabi SAW. Siapa orang itu? Dan pertama, dan kedua, mana itu meninggal? Kadang lagi cek kakinya lagi cek pamannya. Dan dua orang nama meninggal itu paman Nabi C, istri Nabi C. Paman Nabi Abu Thalib, istri Nabi Khadijatul Kubra, Siti Khadijah. Siapa Nabi dulu meninggal? Istri atau paman? Paman dulu meninggal. Ya, Abu Thalib. Sedikit dulu sejarah. Abu Thalib adalah paman yang kalau bahas suawanya bekingan lagi tadi. Bekingan. Kalau bahasa Minangnya itu lah pinggang. Ya. Abu Thalib pula yang senantiasa menjagu Nabi, ya, dan membela dakwah Nabi sejak Nabi terang-terangan mendakwahkan Islam di bumi Makkah ketika itu yang dikuasai oleh kafir Quraisy dan musyrik. Kenapa? Ketika Nabi membawa dakwah baru, agama baru ketika itu yang berbeda dengan tradisi masyarakat Quraisy. Di mana letak perbedaannya? Masyarakat Quraisy itu sama meyakini adanya Allah, cuma ya di dalam kenyataannya dia punya Allah titik yang mereka sembah masing-masing suku. Lalu Nabi Muhammad datang dengan dakwah yang mengizinkan dan patut disembah itu cuma Allah dan dada dan titik-titik itu berhala satu buat. Jadi sebagai bahagian daripada masyarakat Makkah, ya,
Janganlah hidup mentradisikan penyembahan terhadap Allah. Tentu ibaratnya di awal, ada nenek mama, tiba-tiba ada menakar membuat ajaran baru. Kecil nenek mama, itu kenakan kurang ajar, bukan itu. Kalau rupanya ada apa? Wajar nggak? Kalau secara adat wajar nggak? Ya. Masyarakat Quraisy yang punya tradisi benar ke Nabi. Kan wajar kan? Ini datang membawa tradisi baru dan ingin menghapus tradisi Nalahado, wajar. Agama Islam yang dibawa menjadi Rasulullah. Nah, ketika masyarakat marah kepada Rasulullah, berbagai macam intrik, mulai dari caci maki, fitnah, sampai ingin dibunuh Nabi karena membawa ajaran baru, yaitu ajaran Yesus. Tapi siapa kemudian yang membela Nabi? Abu Thalib, paman Nabi. Abu Thalib dalam salah satu riwayat mengicip, ya, di daki Ka'bah ke pemuka-pemuka Quraisy itu yang tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad, ya, kecil Abu Thalib ke pemuka Quraisy, ya, kalau kalian tidak suka dengan dakwah ponakan Nabi, itu hak kalian. Tapi cuba boleh sekuli kenakan Nabi di kalian, siapapun kalian dibantai kalian. Kecil Abu Thalib, beliaulah, ya, seorang paman yang betul-betul sayang ke kemenakannya, ya, dan membela dakwah kemenakannya. Cuma paman walaupun membela dakwah Islam seperti yang sama-sama kita tahu Bapak Ibu, sampai akhir hayatnya Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik. Ini tidak bersahadat. Itu memang menyedihkan Nabi. Apa penyebab kematian Abu Thalib? Begitulah sayang juga kemenakan, walaupun tidak yakin juga agama kemenakan, tapi tetap dibelanya keselamatan kemenakan Nabi Muhammad. Itu kan bermula penyakit dari Abu Thalib. Itu agak panjang lagi Ustaz. Nama bersejarah ya. Ya, Abu Thalib itu kan memang semenjak Nabi mensiarkan ajaran baru, itu kan memang dibelanya di pamannya. Ya, ditagah tidak tertagah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Sepakatlah orang-orang suku-suku Quraisy, ya, selain daripada suku Nabi Muhammad Bani Hashim, untuk mengucilkan Bani Hashim kan itu. Pokoknya seluruh nanti masuk suku Bani Hashim, apakah inilah Islam atau tidak, dikucilkan, diboikot bahasanya. Diboikot. Gara-gara apa? Gara-gara Muhammad dan memantikan dakwahnya, sukunya pun tidak mau pulang, ya, mengajar Muhammad untuk mantikan. Jadi apa? Dia biarlah keputusan di Mekah boikot. Suku Meciku diboikot. Kalau berselawat boikot itu diminangkan namanya Pak. Dibuang, tidak dibuang semuanya ada, dikucilkan, dibuang semuanya ada. Ya, cuma lebih dasar kalau Jawa, kalau dibuang sepanjang ada itu tidak dibawa bayi begitu kan begitu. Kok balik gimana Pak? Tidak boleh naik ke rumahnya. Kalau balik sama dengan apa begitu. Tapi kan lagi kuliah juga kita masyarakat. Tapi orang kafir Quraisy ketika memboikot Bani Hashim sukunya Rasulullah itu luar biasa. Ya. Bukan seperti membuang sepanjang ada Jawa, lebih dasar daripada itu. Cuma mengicip kemudian. Pokoknya orang Makkah tidak boleh mengicip lain naik Bani Hashim sukunya, akan itu tidak boleh mengicip ini, tidak boleh baju wali, tidak boleh adanya perkawinan. Terima kasih siapa Bani Hashim. Berapa lama terjadi Bapak Ibu? 3 tahun. Maka piti ada, tapi orang tidak ada nama menjual kawan. Sehingga betapa pedihnya kehidupan ketika itu, malah Rasulullah SAW pun dalam satu riwayat dikatakan tidak ada yang dimakan lagi, daun-daun lahabi yang dimakan, rumput-rumput lagi yang dimakan, sehingga dikisahkan takana terompa Nabi itu, ya, konon tabuik daripada kuli untuk cumalah sangat karet, itulah Nabi kepada terompa ketika tidak ada yang dimakan lagi. Hari Nabi, ya, kasih ke Khadijah, ya, Khadijah terompa boleh bisa jadi nomor masak. Itu kan terompa Nabi kulit untuk. Jadi itulah akhirnya potong-potong dalam ayam maupun diambil, ya, sekilo-kilonya dimakan. Saking karetnya,
di dalam riwayat dikecilkan perempuan itu serupuan yang dimakan keluar ada seperti itu juga. Begitu pagi. Disitulah kemudian Abu Talib sakit paru ini ya sehingga tidak reda-reda sampai kemudian pemboikotan itu habis. Dalam sejarah kan akhirnya boikot otomatis habis. Bahkan habis lagi 2 tahun Nabi mengisi kapan sengaja boikot pada waktu beliau ke sini. Nabi itu Muhammad sebab karakter perjanjian orang-orang Quraisy yang menyatakan boikot ke sebuah waktu dan terletak dalam Ka'bah itu kecil Nabi itulah dimakan raya. Dari makan raya jadi tidak ada tulisannya itu Muhammad ya. Dari mana kota Allah yang bagi tahu kecil Nabi. Saya menyicil lalu kalian ke pembukaan pres boikot kalian adalah kulido. Bahwa itu kecil orang Quraisy Abu Talib sebab Surek dan kalian itu memboikot kami tidak boleh begini dari makan raya. Dari mana tahu jadilah akhirnya baiklah kata kunci Ka'bah buka pintu Ka'bah ya wacana dari dalam tampil menggantungkan boikotan Ka'bah Mesir. Ternyata benar yang disampaikan Nabi ya tulisan boikotan itulah habis di makan raya bahkan di karate otomatis habislah boikotan bagi adalah Bani Hashim yang dikucilkan sama kota Mekah. Tapi paman beliau tetap sakit sampai kemudian di tahun ke-10 itu Abu Talib itu dipanggil Rasulullah SAW. Dia sakaratul maut. Disitulah Rasulullah mengingatkan paman. Ya paman, ya kun la ilaha cici ketika dalam kisah dicekkan ketika paman juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kebetulan di rumah itu hadir tokoh-tokoh Quraisy karena Abu Talib itu kan pemimpin dia. Nah, ketika diucapkan Abu Jahal, ya, Abu Lahab, Abu Sufyan mengingatkan ke Abu Talib, ya, Abu Talib. Kalau kau ucapkan seperti itulah, berarti engkau membelakang tradisi yang dibangun di Nabi Muhammad. Sehingga tidak jadi Nabi Talib diucapkan. Dan masalah sampai kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan musyrik. Bagaimana paman yang membela beliau selama ternyata mati pun dalam keadaan kafir. Dalam keadaan kafir. Ini memberikan sebuah pelajaran kita. Apa pelajarannya? Sahebat-hebat awak, ustaz-ustaz awak, sebuya-buya awak, tidak ada kemampuan membagi hidayah atau orang sampai. Karena hidayah itu datang dari hatta bahkan Nabi sendiri pun tidak bisa memberikan hidayah kepada paman yang amat dicintai. Sehingga dalam sejarah kita ada saking sedihnya Rasulullah dengan kematian pamannya dalam keadaan kafir, setiap kali sholat selalu memintakan ampun kepada paman itu. Ya Allah, ampuni dosa pamanku, ampuni dosa pamanku. Sampai akhirnya Allah tegur Nabi. Dalam surat At-Taubah ayat 3 balik kan dasar bisa dicek. Apa kata Allah ya? Maka nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Apa kata Allah? Tidak patut kata Allah kata. Seorang nabi termasuk orang-orang yang beriman memintakan ampun akan dosa orang yang mati dalam keadaan musyrik. Walau orang yang mati itu kerabat dekat yang dosa, diingatkan Nabi Allah itu kalau bahasa Muhammad Allah itu memintakan ampun juga bukan itu. Dia mati dalam keadaan musyrik. Tak patut. Kau orang-orang beriman dan sama itu kau memintakan ampun kah untuk Abu Talib walau punya saudara kita. Apa artinya Bapak dan Ibu? Kalau berbeda akidah, sayang orang itu tidak kemudian begitu mendoakan keampunan Tuhan. Itu dalam agama Allah. Nah, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, begitulah kemudian yang terjadi. Tetapi di dalam beberapa ayat dikecilkan Nabi, ya walaupun sudah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
tetap beliau berazam. Apa kecil Nabi dalam hadis Bukhari, nanti di akhirat, andaikan Allah berikan kepadaku nanti syafaat, maka aku akan menjadikan salah satu syafaatku itu untuk menolong pamanku kecil. Minta ampun dan beliau bagi syafaat nanti di akhirat tetap. Sehingga karena itulah kemudian kasih sayang Allah kepada Nabi itu, maka dosa daripada Abu Talib yang seharusnya nyetalatak di karak-karak neraka karena kemusyrikan, ini kira-kira hukuman yang paling ringan. Apa hukuman Abu Talib? Memakai tarompa dari Nabi neraka. Itu karena kedekatan dengan Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, maka kematian paman beliau tentu merupakan pukulan besar kepada Nabi. Pukulan bagaimana? Orang yang membela selama orang meninggal selama lama. Tentu apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy pemuka Quraisy selama pemandangan diri untuk menyakiti Nabi karena orang tadi tentu dengan kematian kalian latihan semakin menjadi penyiksaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata itu belum berakhir 2 bulan. Dalam beberapa ayat dikatakan 3 bulan setelah meninggalnya Abu Talib, maka menyusullah kemudian meninggal istri yang amat dicintai Rasulullah, Siti Khadijah, meninggal di pangkuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita yang amat besar jasanya terhadap perjuangan Islam. Harta, kalau Siti Khadijah itu kan memang salah seorang bisniswoman, seorang bisnismen ketika menikah dengan Nabi. Beliau itu adalah eksportir wanita yang kaya raya, jando yang sangat kaya karena mempunyai link perdagangan kasar kayama. Beliau lah yang ngatur. Beliau lah yang ngatur. Nah, menikah dengan Rasulullah SAW, hartanya yang sedemikian banyak, itulah kemudian yang dijadikan modal untuk dakwah Rasulullah. Nah, 2 bulan setelah kematian daripada Abu Talib, Siti Khadijah menyusul. Kalau dibaca-baca sejarah betapa sayangnya Nabi ke istri pertama itu Siti Khadijah, ya, walaupun kemudian Nabi hijrah ke Madinah sesudah itu, tetapi istri Nabi berapa tuh? Yang ibu tahu sama lagi, ya, dia ngecekkan 9, ya, pokoknya lebih dari Luci. Kalau istrinya Bapak berapa? Itu bedanya Nabi dan Bapak. Karena kualitas Bapak dan kualitas Nabi mungkin, ya. Kalau Bapak pola menikah, juga berarti lah mulai menyamai kualitas Nabi. Cuma masalahnya kan ibu-ibu resmi dia boleh. Nah, jadi yang paling sempurna sebenarnya kasih Khadijah. Walaupun Siti Khadijah yang meninggal, istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi dalam keadaan gadis. Siapa? Siti Aisyah. Siti Aisyah itu karena memang beliau anak paling intens Nabi, ya, yang paling banyak waktunya Nabi di antara istri-istri yang lain. Beliau maco, ya, mendengar gumaman Rasulullah yang saja lalu kadang-kadang Nabi mengucap Khadijah. Yang namanya istri tentu menggalagah tentu, ya. Ada cerita di Aisyah dan Nabi Muhammad aja. Acuh undanglah engkau, ya, bergumam tentang orang yang meninggal. Siapa cerita Khadijah? Ada Aisyah kan? Mungkin karena cemburu, karena Aisyah itu kan memang kalau umurnya yang paling dulu dinikahi Nabi. Ada Aisyah, ya Rasulullah, kalau dibanding untuk Khadijah, apa kelebihan Khadijah itu dunia Nabi? Kan itu namanya orang cemburu lah, ya. Kan ada kamu kan lebih daripada Khadijah. Kok Khadijah dulu nanti karena kan tuh jangan Khadijah. Kuburan itu jauh di Makkah. Ini apa di mana? Nah, kok acuh jauh begini? Memangnya apa kelebihan daripada Khadijah dibandingkan Nabi? Ijek Aisyah di antara istri yang menikah itu menggadi siapa? Yo, Ijek Aisyah. Karena satu-satunya istri yang dinikahi dalam keadaan gadis Rasul kan Aisyah, yang lainnya jandul. Termasuklah Siti Khadijah.
Nah, tapi pasawi yo, apa kerja Nabi? Kalau bicara tentang keutamaan Khadijah, di situ Nabi jujur kepada Aisyah. Dia adalah wanita yang tidak tergantikan, walaupun jasanya sudah terkubur. Memang apa kelebihannya ketika Aisyah pertama Nabi? Ya, ketika seluruh manusia meninggalkan tidak mau menerima dakwahku, dialah orang yang mengakui kebenaran dakwah yang aku bawa. Nah kedua, ketika orang tidak mau menyumbangkan, mengorbankan pikiran, tenaga, harta untuk mengembangkan agama Islam, beliau ya wanita yang dengan ikhlas menyerahkan seluruh hartanya untuk dakwah Islam. Sehingga disebutkan dalam salah satu riwayat ketika Khadijah dalam keadaan sakit suatu ketika dia mengejek Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya seluruh hartaku aku serahkan untuk dakwah Islam, habiskan demi Islam aku ikhlas. Maka Rasulullah, kalau aku mati ditakdirkan mati lebih dulu dari engkau nanti, ya, aku dikuburkan di dalam tanah. Andaikan tulang-tulangku ya Rasulullah masih laku untuk dijual untuk dakwah Islam, jual model itu. Sehingga bagaimana aku akan melupakan jasanya walaupun dia sudah meninggal. Kini tahun ke-10 Khadijah pun akhirnya meninggal di pangkuan Rasulullah SAW. Satu lagi kelebihan Khadijah dibandingkan istri yang lain, Khadijah lah satu-satunya istri yang dengan rahim beliau lahir anak-anak Rasulullah. Dari rahim-rahim istri Nabi yang lain sama itu yang laki anak, tapi tidak dengan sampai gadang. Ya, Maria Al-Qibtiyah misalnya yang dinikahi oleh Nabi, orang Qibti Mesir, ya, orang Kristen Koptik dinikahi oleh Nabi, ada lagi anak Ibrahim tapi umur 2 tahun menikah. Jadi satu-satunya istri Nabi yang anaknya sampai gadang hanya dari Khadijah saja. Ya, termasuklah yang ikut berhijrah karena itu bersama Nabi ke Madinah, Siti Fatimah, istri dari Ali, dan beberapa orang anak Nabi yang kemudian menyusul, ya, berhijrah dengan Bapak dan Ibu. Maka kesedihan tahun itu dikenal dan dimanfaatkan oleh para sejarawan sebagai Amul Husni, tahun kesedihan, karena Rasulullah bersedih. Di tahun itulah terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk apa? Hikmahnya kata ulama, inilah yang mengatakan, yang menguatkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu tahun ke-10. Kenapa? Untuk menghibur hati Nabi yang sedang bersedih. Dialah oleh Allah paket perjalanan, perjalanan dari Makkah menuju Baitul Maqdis, gitu ya, Al-Quds, Palestina ini, kemudian dari Baitul Maqdis dimi'rajkan ke langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Baitul Maqdis sebagai tasliyah, sebagai penghibur hati Nabi yang sedang bersedih. Apa pesan kalau itu akhir zaman kalau Pak Ibu, kalau Rasulullah Subhanahu wa taala menghibur Nabi dengan melakukan perjalanan, maka kalau istri yang bapak sedang bersedih, lauknya jalan. Nah, kan itu makanya itu ya kan. Jalan ini kan pun itu Ustaz saya. Kalau saya jalan itu buktinya Rasulullah sedang dibawa jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Agak ikut ceritanya. Bagaimana kisahnya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Rasulullah dalam Sahih Bukhari dan beberapa kitab hadis yang dipisahkan. Terjadinya pada malam itu kebetulan Nabi Ali bin Abi Thalib juga ada tidur dari Keteko. Yang malam itu ini tarawih di pelataran Masjidil Haram. Disitulah kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menjauhi Nabi. Ya, antara tajahulillah Ali mencari Jibril mangkik di buah Nabi. Kama yang kini Jibril kasumah sama-sama yang ada di pelataran Masjidil Haram. Kemudian di situ
Begitulah malaikat Jibril membawa dadu Nabi, mengambil hati Nabi, mengeluarkan dari dadu, kemudian membersihkan hati Nabi. Dalam Sahih Bukhari dikisahkan dibuanglah 6 buah kedengkian, ya, kemarahan dibuang dari hati Nabi, kemudian diambil bejana emas yang di dalamnya ada iman dan kebijaksanaan. Itulah kemudian dimasukkan ke hati Nabi, ditutup dari itu peristiwa sebelum kejadian Isra dan Mi'raj itu dibersihkan dadu Nabi itu, ya. Nanti kita jadi apa yang mengangkat itu apa dulu, maka sesudah itulah kemudian ya Allah ya melalui Jibril itu memberikan satu kendaraan yang istimewa kepada Nabi untuk Isra itu. Apa nama kendaraan itu? Buraq. Lebih gagah dari keledai, tapi agak lebih ketik dari birol ke dalam hadis. Birol itu peranakan antara keledai dan kudu. Kawin kudu keledai, anaknya adalah birol. Jadi tidak sekadar kudu, tapi lebih gagah dari keledai. Nah, buraq itu lebih gagah dari keledai, tapi tidak sampai sekadar buah. Namanya buraq al-barqun. Barqun. Ya. Apa arti barqun itu? Kibe. Kibe. Di dalam hadis buraq itu sekalinya melangkah di dalam hadis sajauh-jauh mata memandang setelah para jauh, namanya kibe. Nah, begitulah cerita. Bapak dan Ibu, terus kita bawasan orang-orang Syiah yang sangat mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib, Abu Muthalib, keturunan itu, ya, karena Nabi beda itu. Orang Syiah itu adonan Bapak Nabi. Sabananya kecil orang Syiah. Orang Syiah kan sangat mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Sabananya yang diperintahkan oleh Allah ke Jibril itu untuk di Isra Mi'raj itu sebenarnya bukan Muhammad, tapi Ali. Cuma di kalam di Masjidil Haram ketika itu, ya, nanti di Jibril Muhammad kecilnya. Ini orang Syiah itu kan pikirannya kan aneh-aneh untuk mendukung pada pihak. Sebenarnya Ali dari bawah, cuma Jibril salamnya kecilnya. Sampai kini masih akan sangat mengagungkan Ali dan keturunannya Hasan dan Husain. Termasuk salah satu yang dianggap dan diduga sebagai pengaruh Syiah di Sumatera Barat di mana itu di Piaman, ya, ada oyak tawi itu bahasa lainnya oyak Husain, ya, oyak Husain itu oyak Husain. Kenapa Husain? Karena terbunuhnya Husain anak Ali bin Abi Thalib di Karbala ketika itu. Nah itu nanti sampai itu. Wah sampai itu budaya seperti itu Allah. Karena itu sih perdebatan tentang kaji lebih dalam beberapa zaman awal. Nah dulu hubungannya Husain, tapi ini oleh Husain. Berarti ada pengaruh Syiah. Siapa membawa Syiah kilo ke Yaman? Pedagang India. Kecil sebagian orang itu mentradisi sebagian, tapi itu kan dianggap itu hanya sebagai tradisi budaya yang nggak ada kaitannya juga akidah. Tidak apa-apa dulu. Begitulah kira-kira. Maka Rasulullah SAW diperjalankan, ya, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya tempuhnya biasanya kalau ditampuh di masyarakat biasa sebulan bayi sebulan pulang, ya, sebulan bayi sebulan pulang. Tapi ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu terjadi dalam waktu tidak sampai 1 malam. Rasulullah baik ke Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa beliau mengimami para nabi sholat sunat 2 rakaat di situ. Setelah itu di Mi'raj kan Rasulullah diangkat, dinaikkan ke langit. Mulai dari langit pertama di dalam hadis dikisahkan Jibril mendampingi Rasulullah, ya, ke langit dunia sampai ke langit pertama. Di langit pertama Jibril mengetuk pintu langit pertama, mengucapkan assalamualaikum, kemudian buka. Siapa yang menyambut Nabi di langit pertama? Nabi disambut oleh Nabi Muhammad, disambut oleh Nabi Adam. Kan begitu di dalam sejarah. Kemudian di situ Rasulullah berdialog dengan Nabi Adam. Nabi Adam kemudian mengenal Nabi Muhammad sebagai Nabi, mengakui kenabian Nabi Muhammad. Ya. Begitulah keadaannya, kemudian melepas Nabi ke langit berikutnya. Di langit kedua
Jibril ketuk pintu langit kedua, dibuka, Rasul Nabi Isa. Kan benar itu. Ya, Nabi Isa mengakui kenabian Nabi, setelah mengucapkan salam, naik ke langit yang ketiga, Rasul Nabi Yusuf. Ya, ke langit dan sampai Rasul Nabi apa bu? Ya, Nabi Isa. Baik ke langit dan kelima Rasul Nabi Harun. Langit yang keenam Nabi Musa. Langit yang ketujuh Nabi Ibrahim. Maka dari situlah kemudian malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha, sampai disitulah malaikat Jibril cuma bisa melawan Nabi. Baik ke Baitul Ma'mur, dan disitulah Nabi bertemu dengan Allah, mendapatkan perintah salat. Akan begitu ya. Akhirnya apa? Setelah mendapat perintah salat, balik ya Nabi ya, balik dan ke bawah. Dalam kisah, dalam hadis Bukhari dikecekkan, terkas di dalam hadis itu dikecekkan bahwa Nabi mendapat perintah sholat langsung dari Allah, mulanya berrakaat atas ketik yang pembacaan Nabi. Ada ulama yang mengkritik tentang hadis, walaupun hadis Bukhari ya. Kenapa dikritik? Nabi mendapat perintah Allah sholat 50 sehari semalam, 50 kali. Itu rakaatnya itu 50 kali sehari semalam. Rakaatnya menjalih itu. Pokoknya 50 kali. Nabi turun balik ya. Turun balik ke dunia. Sampai di langit ketujuh. Nabi apa langit ketujuh dari bu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Tak ada tanya kan Nabi dalam sejarah, dalam hadis tidak dikecilkan. Kemudian Nabi turun ke langit yang keenam. Langit keenam Nabi Musa. Disitulah itu kemudian ya, di dalam hadis itu Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad ya, anak dari pembicaraan Allah itu. Di dalam hadis itu dikecekkan Nabi dikecek anggota perintah sholat. Barangkali kecek Nabi Musa 50 kali kecek Nabi Muhammad. Apa kemudian saran Nabi Musa itu? Kecil dari Muhammad ya, badan umat itu kan kinyong gitu. Kalau dibanding ke badan umat aku 50 tuh umat aku sudah, kalau 50 itu mungkin tak kalau apa lain umat engkau ya, minta kurang tuh. Kalau gitu dalam hadis itu dikecilkan Nabi minta izin ke Jibril, kemudian Jibril mengajukan sehingga baiklah Nabi pada nanya kali ini ketujuan, kemudian Sidratul Muntaha bersuruh ya Allah balik untuk minta kurang. Mana dapat kurang pertama? Kan lima. Jadi apa ini mau turun ke balik bersuruh jadi Ibrahim ya. Nah ngecek turun do kan Nabi Musa lagi yang kanan, ngecek dari Musa balik. Lain dapat kurang. Berat kurangnya 5. Kecek Nabi Musa kok. Sampai 5 itu masih banyak tuh. Minta kurang balik kan itu ceritanya. Minta izin. Kalau Nabi Jibril baca Jibril, sebab Jibril yang manggil Nabi tidak bisa seorang. Jadi kita Jibril Nabi kalau boleh barangkali bolak-balik 9. Nah itu nanti kritiknya oleh sebahagian cendekiawan Muslim ya. Hadis ya yang menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu digolongkan oleh ulama dengan hadis Israiliyah. Hadis Israel. Apa itu hadis Israiliyah? Hadis yang mengagung-agungkan keutamaan Bani Israel dan nabi-nabinya. Pertanyaan, Nabi Bani Israel siapa? Musa. Ya. Jadi ulama mengkritik model itu. Kenapa harus Musa dan menasihati Nabi supaya minta kan sebelum Nabi Musa kan Nabi bersuruh jadi Ibrahim. Kok harus Musa? Ya, masuk akal saja. Itu seolah-olah hadis itu masih mengagung-agungkan Israel. Lalu bisa mereka menerima Islam sebetulnya orang-orang Israel masih Islam kok. Dan kedua, hadis tentang Nabi berulang 9 kali itu Bapak Ibu dikritik, banyak kritik. Ya, ada ulama tidak sesuai. Pasti tidak seperti itu jalan ceritanya gitu. Pada itu, sebab sifat-sifat Nabi. Para sifat Nabi itu sampai ya. Apa yang pertama?
Para ulama mengecek sidik benar, amanah bisa dipercaya, tabligh fatona cerdas. Jadi cara Nabi bolak-balik 9 kali itu bertentangan dengan sifat dan karakter Nabi. Kan Nabi orang cerdas. Kenapa orang cerdas itu 9 kali bolak-balik? Tidak mungkin Nabi sebodoh itu harus 9 kali bolak-balik. Tidak mungkin. Itu bukan ciri orang-orang cerdas. Memang ada itu. Anak ibu saya misalnya suruh mereka suruh mendidik. Misalnya Korea pulang menyebut Quran di walinya enggak tahu. Kecil bu, enggak garam benar, kan itu. Itu sama Korea api. Apa yang kekadang dia? Balianya, di walinya Superman di bawahnya. Kecil bu kan itu. Bodoh kan? Sebodoh itu. Masa Nabi 9 kali sebodoh itu kan Nabi sehingga tidak tahu juga kelemahan umatnya. Sehingga hadis itu dikritik walaupun saya dikritik jangan betul ya bahwa Nabi mendapat perintah 20 kali, tapi di situ juga dieksekusi negosiasi tidak dijawab sampai dari 52 kurang menjadi 5. Tapi itu kayak berpikir saja juga apa ya. Karena Nabi itu orang yang cerdas, masa tidak tahu lemahnya umat beliau sehingga harus dinasihati oleh Nabi Musa seolah-olah masih menunjukkan kehebatan Bani Israel itu dibandingkan umat Muhammad. Nah, Bapak. Jadi turunlah kemudian cerita akhirnya Nabi sampai ke dunia balik ke Masjidil Haram di antaranya malaikat Jibril. Ya, sebelum subuh dan tiba Nabi sholat subuh, sesudah sholat subuh tamanlah Nabi di buku dia ke masjid di Masjidil Haram. Taman. Ya. Anak Nabi Bapak Ibu ya. Itu umat masyarakat maka harus tahu cerita itu. Cuma Nabi bingung karena masyarakat kalau seperti latihan dan mau mendengar cerita. Jadi maka cara mengumpulkannya. Tapi lah ketika itu Abu Jahal lalu kan itu ceritanya. Ketika Abu Jahal lalu diceliknya Nabi Muhammad saya memang celik Jawa. Ada celik bukan maaf disebut pasti bagi lah memang kira-kira dari itu Abu Jahal namanya orang yang sangat benci kepada Nabi ya. Abu Jahal akhirnya mati itu ketika perang Badar. Dalam perang Badar dia membunuh orang lagi sangat benci ketika dia celik Nabi kamu ampun menemukan kan itu kecil Abu Jahal kan memang kecil paman kecil ampun kecil itu cerita itu baca itulah Nabi tentang peristiwa tadi malam, peristiwa Isra dan Mi'raj Allah di melalui Jibril dan ada Burak namanya membawa Abu ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit dan pertama sampai itu ya Abu dia diperintah sholat. Baca cerita kok kecil Abu Jahal. Baca cerita kok ya. Jadi apa yang bisa membantu? Bisa nggak Bapak mengumpulkan orang? Ya, Abu ingin menceritakan itu. Abu Jahal mengecek urusan mengumpulkan orang itu urusan kita yang boleh. Ya, Abu kumpulkan orang tapi syaratnya lemah. Nah, syarat lemah. Engkau ceritakan seperti yang engkau ceritakan kamu jadi tambah dan dikurang. Jadi Abu Jahal pun niatnya dua sebab latar ayam di aku dan bisa cerita dari toko orang itu bukan bisa cerita supaya tidak tahu orang Makkah bahwa Muhammad pergi itu tujuannya. Sementara Abu Jahal tak kumpul ada Abu Jahal saja masyarakat ya tak kumpul ada dia pergi ya di Masjidil Haram itu tak kumpul di sini masyarakat Makkah waduh-waduh keluar rumah pagi itu akhirnya aku kecil Abu Jahal bosan dia mengumpulkan tentang berita yang sangat-sangat besar untuk diketahui di kalian kesadaran kejar-kejar. Ujar itu kan pemimpin suku di sana ya. Muhammad majulah ceritakan yang tadi jangan ditambah dan kurang. Ceritakan nanti bagaimana nanti diperjalankan ya.
ke Masjidil Aqsa dengan buah diiringi Jibril nanya terusnya balik lihat sebelum pagi membawa perintah sholat. Sebentar lagi di situ anak terjadi orang kafir yang tidak beriman semakin kafir, yang bermasalah orang dalam Islam dan dalam bersyahadat kepada Rasulullah pacak tipu dan orang dalam Islam. Dan pertama ya ketika mendengar Nabi menceritakan peristiwa itu tidak masuk akal mereka, akhirnya nanlah Islam murtad. Golongan yang kedua, golongan yang ragu-ragu. Dikecil tidak percaya Muhammad ya, ini sedang kita pula pernah betul. Tapi ketika percaya cerita itu tidak masuk akal. Sebab baikkan Masjidil Aqsa saja bukan kembali. Asa nak cuti semalam jalan di bodi risiko. Dan ketiga kelompok orang yang tetap beriman. Maka terkenallah istilah Abu Bakar As-Siddiq. Siddiq itu kan karena peristiwa itu. Ketika Abu Jahal waswu Abu Bakar di pagi itu dah satu dulu, ya, dah satu dulu kumpul, tapi waswu di tempat lain. Akhirnya Abu Jahal Abu Bakar Muhammad kawan engkau, memang nak kau Nabi Muhammad ke Abu Bakar hijrahkan berdua dia. Malah anak Abu Bakar ke istri oleh Nabi. Si anak Abu Bakar yang menjadi istri Nabi Aisyah. Cerita Abu Jahal Muhammad bercerita model itu hanya sampai ke lagi pagi subuh dari bos tu. Apa ada kayak Abu Bakar? Apa jawab Abu Bakar? Lagi dari itu kalau Muhammad nama cerituan ambo percaya. Karena itulah gelarnya kemudian ditambah Abu Bakar Siddiq. Baca itu. Artinya Bapak Ibu, peristiwa Isra Mi'raj itu keimanan kedua sebenarnya ujian keimanan. Ujian keimanan bagi umat Nabi Muhammad yang baru seketik ketika itu memeluk Islam. Tetapi bukan hanya umat ketika itu, kita masuk umat ini. Sampai akhir zaman pun peristiwa Isra Mi'raj menjadi ujian keimanan. Hanya orang-orang yang berimanlah dan pendekatan imanlah yang meyakini terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebab kalau diukur jorka tidak mau dimakan, tidak masuk di akal. Maka untuk mempercayainya hanya dengan iman. Kenapa dengan iman? Sebab orang-orang beriman yakin Nabi itu Isra Mi'raj bukan keinginan Nabi, tetapi keinginan Allah. Bahasa Asra kan diperjalankan, bukan Nabi berjalan sendiri, tapi Nabi diperjalankan. Siapa yang memperjalankan Nabi? Pemilik langit dan bumi. Jadi tidak mustahil karena yang memperjalankan. Karena ada ya, kalau itu dan nan paling kadang tu dan berkendak tidak ada mustahil. Seperti cerita Cik Ustaz Ristawardi kadang-kadang ada di YouTube ya. Ketika beliau menggambarkan peristiwa Isra Mi'raj itu cerita kepimpian, baca cerita di Budo, dia nampak namanya kan. Ketika kepimpian bersama di Budo, kecil kepimpian Budo kecilnya. Dia biarkan itu kecil beliau. Cayo dah kecil kepimpian. Dia pagi tadi mau pergi Jakarta. Aku mencari Monas Tuhan Jakarta. Sebelum maghrib mulai terus tu ya. Ada cara itu kecil Budo. Dan saya kalau kau pergi ke Jakarta, anda cukup hari ini hari mungkin agak seminggu pulang lagi itu. Nanti pagi baik, sore anda tiba. Ada cara itu kecil tapi dia, nah boleh pergi seorang itu. Ya, sebab kalau buat seorang, baru kata buat itu jadi mana bola lebih jas kuat lawak rumah aku kecilnya. Itu adalah waktu ke Jakarta. Ketika kamu sedang lemak itu. Kilo jadi pakai dia situ aneh ke sahabat aku ya sampai mau ke Jakarta ada meeting lo di Jakarta mencari Monas aku sebelum maghrib nanti mau sekali tidak cewek boleh maka kecil Ustaz Ristawardi kalau ada orang nak bicara untuk peristiwa Isra dan Mi'raj berarti utangnya sama juta kecil sama juta dulu gitu. Karena Nabi kita berjalan seorang diperjalankan ujian. Nah, dan yang terakhir itu yang perlu sebelum kita tutup ya, karena intisari daripada perjalanan Isra Mi'raj itu ketika Rasulullah berada di Baitul Ma'mur kemudian bercakap-cakap dengan Allah ya,
Itu kan intinya Nabi menjemput perintah salat. Kan itu sholat di awal ya. Sholat bahwa kita sebagai umat akhir zaman itu kecil Nabi juga bisa melakukan mi'raj seperti yang dilakukan oleh Nabi. Belajarnya sholat. As-sholatul mi'rajul mukmin, kan itu kecil Nabi. Orang beriman tuh mi'rajnya dengan sholat. Kalau bukan langsung dengan murah, tapi kalau umat orang beriman mi'rajnya itu masuk ke mi'raj dengan sholat. Jadi sholat merupakan intisari daripada perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi menjemput perintah sholat. Betapa pentingnya perintah sholat Bapak Ibu dibandingkan rukun Islam. Rukun Islam kan ada 5. Syahadat lah pasti itu ya. Puasa, sholat, zakat, haji. Kuampik menjadi kuat setelah bersyahadat. Dari ampik rukun Islam ya. Ada puasa, ada zakat, ada haji, ada sholat. Dari kampek keistimewaan sholat dibandingkan 3 lain. Kalau puasa, zakat, haji itu perintahnya disampaikan oleh Allah ke Nabi Muhammad itu melalui Jibril saja. Perintah zakat turun melalui Jibril melalui zakat. Perintah puasa melalui Jibril disampaikan oleh Allah ke Nabi Muhammad dengan ayat-ayat puasa. Termasuk haji. Tapi sholat istimewa tidak melalui Jibril, tapi Allah yang langsung berbicara kepada. Nah, begitulah pentingnya sholat. Ketika kita masuk ke bulan Rajab, inilah bulan Sya'ban ya. Tentu sebulan lagi kita puasa. Jadi hikmah daripada Isra Mi'raj apa menginginkan sholat apa sholat. Sebab sebulan lagi kita masuk bulan Bailul Sholat. Karena Nabi mengingatkan awalul ma yuhasabu yaumul qiyamah sholat. Yang pertama nanti yang akan dihisab di yaumul kiamat adalah sholat. Wa idza sholahat, kalau elok sholatnya elok dan lain kemana. Tapi kalau sholat merasa tak selesai rusak mana lagi. Maka Bapak Ibu peristiwa Isra dan Mi'raj mengingatkan kita umat akhir zaman untuk senantiasa memperbaiki sholat. Ya Bu, cobalah kita kangen masing-masing. Sholat malah kita pelajari dan kita amalkan saja kita sampai umur kita mungkin 60-an, 50, 70 sampai di bawah. Kira-kira sholat kita lah semakin elok atau sama saja setiap itu kan para. Kalau ibu-ibu yang Bapak tanya Ustaz, apa ukurannya bahwa sholat kami itulah elok? Banyak sebenarnya ukuran, tapi tidak Al-Quran sholat Al-Quran kan dikecilkan. Inna sholata tanha itu sajalah ukurannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengintrospeksi sholat, menghisap sholat kamu betul atau tidak, balik sajalah kayak itu. Kenapa? Kecil Allah kurang dan sholat itu. Sholatnya akan mencegahnya dari perbuatan keji dan bahasa sederhananya kurang dan sholat itu tidak mungkin akan melakukan perbuatan keji dan munkar. Tidak mungkin dia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Apa berbeda perbuatan keji dan munkar? Fahsyah, munkar. Para ulama mengingatkan kalau fahsyah itu dosa dan terkait diusik ke bawah. Bapak Ibu paham ya, masalah seksualitas, perzinaan, pornografi, fahish. Sementara munkar dosa dan terkait itu usik hati, masalah fahish, mamil akuran. Tidak mungkin orang yang batu sholat akan melakukan fahsyah munkar. Cuma pertanyaannya, kalau ada orang sholat masih menyakiti hati orang, masih ngambil hati orang, apa itu salah? Ini sholat korupsi itu apa yang salah? Sholat. Karena Nabi mengingatkan dalam hadis Ahmad dan orang yang sholat itu kan sampo anak sungai yang mengalir di pintu rumah. Nyomandi 5 kali di sungai itu. Nabi mengingatkan kalau ada di antara kalian ada sungai mengalir di pintu rumahnya, nyomandi 5 kali di sini. Kira-kira masih banyak tidak orang itu kecil Nabi. Apa jawab sahabat? Tidak mungkin lagi ya Rasulullah. Cuma pertanyaannya,
Kalau ada ya orang mandi di Mokadi tapi masih badaki juga, apa yang kira-kira masalah? Cara mandinya tidak betul. Biasanya awak itu ketika kita mandi di tabik, ya awak tak mau mandi itu nelayan, aku mau masuk mandi itu, akhirnya baca mandi, buka baju mau lompat ke tabik itu langsung balik dia kata, dah ada bagus dong. Jadi aku daki sekarang itu, dia dah bagus. Jadi bapak itu terkait dengan intisari dari peristiwa Isra Mi'raj yang itu inok-inokkan dari kedua. Kalau sholat awal tidak mencegah dari perbuatan keji dan bukan, murid masih kasar, anak masih mati, kurang juga, berarti ada yang salah dari sholat awal. Ada yang salah dari sholat awal. Introspeksilah sholat awal. Ketika Allah masih ada kesempatan, introspeksi. Bukankah salah satu doa Nabi yang diajarkan oleh Nabi kepada Muaz bin Jabal, ya, la tada'anna fi kulli duburin min as-salati an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Kece Nabi, ya, kamu berwasiat kepada engkau Muaz, jangan pernah engkau lupa setiap di selesai sholat. Kece Nabi baca doa kuat, kece Nabi bacalah doa lain, tapi nanti jangan pernah lupa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu terkait dengan kaji itu tentang sholat itu salah satunya. Apa inti daripada doa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolong aku untuk selalu zikir ingat kepada Engkau. Wa syukrika, ya Allah tolong aku untuk selalu menjadi orang yang bersyukur. Nah tadi itu, ya Allah tolong aku, ya Allah, ya Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadati. Tolong aku, ya Allah, supaya ibadah aku semakin lama mau beribadah, semakin panjang mau, semakin elok ibadah aku dari hari ke hari. Jangan model itu saja. Bahkan sholat tidak mempengaruhi ke jiwa. Itu adalah peran menjadi PR senantiasa itu. Sehingga kalau sholat itu waktu, insya Allah seperti doa Al-Mukarram Ustaz Zainal tadi, ya, terkait dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Di Rajab itu kaidoi salat itu sampai ke Sya'ban keluar dengan kurang, sehingga mudah-mudahan masuk bulan puasa salat itu sempurna, sehingga ibadah itu di bulan puasa dan salat yang mengiringinya akan menjadi ibadah yang sempurna bagi itu. Bapak dan Ibu, barangkali itu tadi aku sampaikan pada malam peringatan Isra dan Mi'raj itu. Mudah-mudahan hikmah terbesar daripada Isra dan Mi'raj itu sholat betul-betul itu introspeksi sholat kita masing-masing, dan kita ingatkan anak-anak cucu-cucu kita untuk tidak meninggalkan sholat.